Ya, jadi yang paling pertama, kenapa kok kita mempelajari filsafat Islam ini? Yang saya sampaikan juga tidak lengkap ya. Jadi yang saya sampaikan itu dalam rangka narasi untuk membentuk filsafat abad pertengahan Barat. Kuliah kita bukan kuliah filsafat Islam. Jadi yang saya sampaikan hanya yang relevan dengan Barat. Jadi sangat kurang. Dan satu hal yang besar sekali sumbangannya buat Barat sebenarnya adalah bahan minggu depan, yaitu esensi dan eksistensi. Itu besar sekali sumbangannya buat Barat. Nah, tapi kita harus tahu dulu akar-akarnya apa yang relevan buat Barat. Nah, tentunya Anda akan terkejut, buat orang-orang yang nggak tahu akan terkejut loh, kok ada pengaruh filsafat Islam begitu ya. Kemudian yang kedua, kok diakuin gitu. Oh, di tulisan-tulisan Barat diakuin ini. Yang sampai ke kita enggak begitu. Yang sampai ke kita kalau belajar sejarah filsafat abad pertengahan jarang menyebut nama filsafat Islam. Saya sendiri nggak tahu kenapa begitu. Tapi kalau Anda baca buku Barat, bahasa Inggris, ada semuanya. Dan ini membentuk aliran yang sangat penting sekali di Barat. Contohnya nanti yang akan kita bicara minggu depan, tapi saya tidak bicara, yaitu tokohnya bernama Averroes atau Ibn Rushd. Ya, itu pengaruh besar sekali. Sama hari ini, ya, yang hari ini yang mudah-mudahan bisa kita sampaikan yaitu Ibn Sina. Ibn Sina itu pengaruhnya besar sekali buat Thomas Aquinas. Dan satu hal, makanya saya tulis sini nih, saya sudah menyiapkan gambar. Ini saya tulis nih, Thomas Aquinas mengutip Avicenna Ibn Sina. Dan dia mengutip jelas-jelas. Jadi pengaruhnya emang ada besar sekali. Bukan sekedar kok demikian gitu. Ya. Kok ada nggak sih sebenarnya? Enggak, emang ada begitu. Ah, ini kacau. Ini Rista. Maaf ya teman-teman. Nanti nih. Kacau. Nah ini, jadi balik lagi, namanya Thomas Aquinas menyebut jelas ini pengaruhnya dari metafisika dari Ibn Sina, Avicenna, ya. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Yang saya tidak bisa sebutkan, sayang sekali karena tidak ada waktu, yaitu pengaruhnya Averroes atau Ibn Rushd ke Barat. Itu membentuk aliran sendiri. Ya. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Dan satu hal tadi sudah saya sebutkan, yang kita sampaikan hanya sedikit sekali, hanya menuju ke relevansi ke filsafat Barat saja dengan terpaksa. Ya, sangat terpaksa sekali. Ya, nah, jadi ini alasannya. Pertama-tama ini filsafat ini merupakan salah satu jalur di mana pemikiran Aristoteles masuk ke Barat. Ini penting sekali. Salah satu jalur di mana pemikiran Aristoteles masuk ke Barat. Loh, kenapa bisa begitu? Karena tadinya masuk ke Barat itu kebanyakan Plato dan dari Neoplatonisme. Jadi langkahnya panjang, bukan Plato langsung. Neoplatonisme, Plato, tapi dari Neoplatonisme. Yang kedua, Aristoteles sudah masuk, tapi hanya diambil yang berhubungan dengan bahasa. Makanya filsafat abad pertengahan itu kuat sekali filsafat bahasanya sebenarnya. Kalau kita mau jujur belajar filsafat abad pertengahan, salah satu hal yang banyak sekali pelajari itu filsafat bahasa. Dan kita nggak adil nanti jadinya kalau saya mempelajari filsafat bahasa. Jadi saya dengan terpaksa menggeneralisir. Dan dengan menggeneralisir, hasilnya itu adalah yang berkuasa di dalam tanda petik di filsafat pertengahan itu adalah metafisika. Gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi filsafat Islam itu adalah salah satu jalur pemikiran Aristoteles masuk. Kemudian yang kedua, nah ini yang penting sekali. Para filsuf besar ini, Ibn Sina dan Ibn Rushd tidak sekedar menerjemahkan atau menjadi komentator semata. Mereka menambah dan mengembangkan filsafat Aristoteles. Jadi ada orang yang berpikir negatif bahwa wah ini filsafat Islam ini hanya kasih komentar, enggak, siapa yang bilang. Ternyata mereka juga kasih data-data baru. Ini cara bacanya tuh begini, begitu. Dalam filsafat, cara baca itu sudah bikin aliran loh.
Ya, makanya jadi penting. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, memang harus diakui ini, jangan nggak ditutup-tutupin. Memang ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran iman Kristiani dari ajaran mereka karena agama berbeda. Itulah salah satu sebab mengapa ada tentangan dalam pemikiran Aristoteles. Jadi pemikiran Aristoteles ada yang ditentang juga begitu. Jadi nggak mulus 100%. Untuk bisa pindah dari Platonis ke Aristotelian itu butuh waktu juga gitu. Nah, ini adalah catatan pertama. Ini adalah alasan mempelajari filsafat Islam. Ada pertanyaan dulu dari sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ini buat catatan penting sekali. Kok bisa begitu? Sebabnya satu, namanya Eropa dari abad 11 sampai 13 itu menyerap pengetahuan dari peradaban Islam. Ya. Ini yang catatan penting sekali. Dan mereka mengakui loh, jangan salah ya. Mengakui ngambil dari mana aja. Terutama ilmu pengetahuannya. Terutama nanti akan kita pelajari masalah optik. Ya, cuman sekedar minta maaf nggak kita pelajari, saya beritahukan gitu bahwa optik tuh penting sekali begitu bagi orang-orang filsafat barat ini. Lo aneh sekali kan tuh optik, ilmu tentang kacamata ini kok penting, tentu pertanyaan besar begitu. Nanti kita akan saya sampaikan ketika saya bicara tentang dalam tanda petik filsafat ilmu pengetahuan di abad pertengahan, dalam tanda petik tentunya. Ya. Nah, terus abis itu ini perlu penting sekali. Pada abad-abad ini dunia Islam jauh lebih maju daripada dunia Eropa yang Kristen. Ya. Terus pengetahuan kaum muslim dalam hal ilmu pengetahuan Yunani, matematika, dan filsafat sangat maju. Yang paling penting yang diserap itu adalah teks-teks klasik, utamanya karya-karya filsuf Aristoteles yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Kenapa kok bisa begitu? Itu loh pertanyaan besarnya. Kenapa kok bisa sampai orang-orang barat ketinggalan? Sebabnya ini ada orang bernama Justinianus dari kaisar dari apa namanya Romawi. Jadi dia itu yang membakari teks-teks apa namanya Yunani kuno. Dan teks-teks Yunani kuno itu kemudian diambil, disimpan sama pemikir-pemikir Islam. Nah, itu yang nyimpen. Jadi ada sebagian besar itu yang dibakar oleh orang-orang Romawi. Nah, jadi sejarah pembakaran buku itu udah dari sejak zaman Romawi. Sejarah pembakaran buku itu kalau kita pelajari itu menarik sekali dan puncaknya itu jelas di zamannya Hitler. Itu sejarah pembakaran buku. Makanya jangan sampai kita mengulangi lagi sejarah memalukan itu. Karena kita belajar di sini, kita belajar dari Barat. Pembakaran buku itu mengakibatkan Barat itu ketinggalan zaman pada masa ini. Makanya mereka nggak tahu filsafat Aristoteles. Ini akibat nyata. Jadi kita di sini belajar, lihat tuh bahwa ada akibat-akibat serius. Dan untung didapatkanlah ada pertemuan dengan filsafat Islam. Kalau enggak, benar-benar nggak tahu. Ya, nah ini catatannya. Jadi pertama sejarahnya bagaimana? Pertama-tama sejarahnya adalah teks-teks Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Syria. Ya, selama abad 6 dan 7 oleh para biarawan dari aliran Nestorian, Melkite, dan Yakobit yang hidup di Palestina. Ya, dan kemudian para eksil Yunani berkunjung ke pusat-pusat pembelajaran Islam. Ya, jadi waktu itu yang pernah saya sampaikan, kalau bisa ada perang salib. Perang salib itu faksi politik, kalau kita sudah pelajari zaman sekarang. Jadi faksi politik itu berbahaya sekali, kita sekarang sudah belajar juga. Faksi politik itu yang bikin mundur. Sebenarnya hubungannya sudah akrab. Nah, ini buat ilmuwan sama teolog. Jadi jangan lupa, teolog itu juga berhubungan. Nggak ada problem. Ilmuwan apalagi. Bahkan orang barat belajar ke universitas di dalam tanda petik ya, universitas di kerajaan Islam. Nggak ada problem. Tapi yang bikin kacau itulah faksi politik. Jadi di dalam Islam maupun di dalam Kristen itu ada faksi-faksi politik seperti biasa. Dan itulah yang bikin kemunduran. Dan itulah kalau kita belajar sejarah itu harus tahu tuh. Kenapa kok bisa kejadian seperti itu? Oh, sebabnya ada namanya faksi politik tuh rusak sekali, merusak sekali dia. Dan ini yang sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya sampai sekarang. Nah, dari segi ilmu pengetahuan tidak ada masalah. Nah, tetapi seperti biasa ada juga untungnya juga begitu ya. Gara-gara ada
pertemuan ini, maka jangan heran kemudian terjadi perebutan kekuasaan, maka pada suatu saat tadinya filsafat teks-teks Yunani dikuasai oleh orang-orang Islam itu terdapat di daerah tertentu, kemudian direbut sama Barat. Nah, sini catatan pada alinea selanjutnya ini pada tahun 1091 terjadi percampuran budaya Norman, Arab, Bizantium di sini. Nah, disitulah kemudian terjadi pertemuan gitu. Jadi perang salib itu salah satu akibatnya juga ada positifnya juga, bohong kalau nggak ada positifnya. Yaitu apa? Yang paling tidak mau diakuin, ditutup-tutupin akibat positifnya apa? Ekonomi itu pasti sekali. Itu termasuk zaman sekarang kalau perang. Contohnya Anda lihat ya Rusia begitu sekarang mau Ukraina. Emangnya nggak ada yang diuntungkan perang Rusia sama Ukraina begitu? Mereka itu ada yang seneng perang. Nomor satu adalah pasti sekali pedagang senjata. Itu pasti sekali. Terus pasti sekali ahli teknologi. Semua dicobain semua kan sekarang kan. Anda lihat kan, tiba-tiba kita jadi tahu ada rudal supersonik, nggak masuk akal kan ini kan. Itu cuma cerita di film gitu. Ternyata emang ada rudal supersonik dicobain oleh Rusia. Terus ada tank seperti ini, ada apa bazooka seperti ini, semua dicobain semua. Jadi yang paling pertama bohong sekali bahwa perang itu nggak ada akibat positif, itu bohong. Kalau zaman sekarang tuh teknologi. Nah sebenarnya teknologi juga sudah pada zaman Yunani kuno sudah. Contohnya misalnya siapa? Kalau nggak salah Archimedes kalau nggak salah ya, dia nemuin alat bagaimana melawan kapal musuhnya pakai apa namanya? Pakai cermin gitu. Ya dibakar itu teknologi juga, jangan salah, teknologi walaupun masih primitif tapi itu teknologi. Nah jadi perang salib juga sama, nomor satu sudah ada tulisannya itu akibat ekonominya tuh ada. Nah yang penting bagi kita yaitu terjadi pertemuan budaya, terus yang kedua terjadi pertukaran ilmu pengetahuan. Itu yang penting begitu. Bagi kita akibat positifnya di situ. Ya. Nah, makanya habis ini mereka kemudian bisa mengenal budaya-budaya dan juga mengenal ilmu pengetahuan dari Islam. Makanya jangan heran kemudian ilmuwan kan mikir gitu, waduh, biarin yang sana perang gitu ya. Kita cari ilmu pengetahuan aja karena dia lebih maju gitu, kita datengin nggak ada problem gitu. Nah, inilah yang terjadi pada abad 11 dan 12. Banyak ilmuwan Kristen yang melakukan perjalanan ke daerah-daerah Muslim dan mereka bahkan sampai abad 14 nih. Abad 14 bayangan sampai tahun 1300. Banyak pelajar Kristen yang belajar di universitas Islam. Nah, ini sampai tahun 1300-an berarti kan, abad 14. Karena mereka ngelihat tuh, oh ternyata mereka lebih maju. Jadi kita datang ke sana gitu. Buat ilmuwan nggak ada problem gitu. Nah, inilah latar belakangnya gitu. Situasinya tuh seperti ini. Jadi singkatnya kita melihat bagaimana dalam bagian ini bagaimana terjadi transmisi ya, ilmu pengetahuan dan budaya. Ya, kenapa budaya juga? Karena salah satunya contoh paling jelas itu adalah musik masuk misalnya begitu. Kemudian masalah ukir-ukiran masuk begitu. Nah, tapi yang relevan buat kita itu adalah apa namanya ilmu pengetahuan. Ada pertanyaan dari sini. Nah, selanjutnya yaitu masuk kita ke filsafat Arab. Ya. Kenapa kok disebut filsafat Arab? Disebut filsafat Arab ini karena nomor satu menggunakan bahasa Arab. Padahal yang melakukan itu bukan orang Arab. Yang melakukan itu adalah orang Persia. Ya, ini makanya nanti disebutkan di sini. Ya, ini di Baghdad, contohnya ini Baghdad, kemudian mana lagi? Ada Persia dan seterusnya. Makanya disebutkan nih, Ibn Rushd dan Ibn Sina itu nomor satu. Ibn Sina itu turunan Persia. Sedangkan Ibn Rushd, Averroes itu Moor Spanyol. Dan mereka pasti sekali beragama Islam, pasti sekali. Dan yang penting bagi kita, kenapa namanya filsafat Arab? Karena tulisan mereka dalam bahasa Arab. Jadi tulisan-tulisan Yunani itu diterjemahkan ke Arab. Dan inilah yang menjelaskan kenapa bahasa itu jadi penting sekali. Dan orang-orang Barat pada masa itu nggak mikir terjemahan. Nah ini catatan penting sekali. Jadi orang-orang Barat itu mereka ketinggalan zaman sekali.
Mereka nggak tahu filsafat Yunani kuno, cuman punya bukunya, tapi nggak bisa baca. Karena mereka nggak bisa bahasa Yunani. Terus bahasa Yunani diterjemahkan bahasa Arab, mereka nggak ngerti. Nah, untunglah mereka pada masa itu punya budak. Budaknya apa? Ada dua kemungkinan. Nomor satu, budaknya adalah orang Yunani. Nomor dua, budaknya orang Yahudi. Itulah yang suruh nerjemahin. Jadi orang-orang contohnya orang-orang Romawi, mereka itu pinter baca karena budaknya. Budak-budak Yunani. Dan kenapa begitu? Karena membaca tidak dianggap penting. Jadi ada suatu masa di mana membaca itu tidak penting. Makanya nggak penting terjemahan. Nah, orang-orang tulisan-tulisan dari Yunani ini makanya lama dapatnya orang Barat. Karena mereka nunggu terjemahan dari budak-budak mereka. Nah, jadi setelah diterjemahkan, baru mereka baca dan mereka pelajari dan mereka kembangkan. Nah, ini nanti yang akan dikritik sama dua filosof dari Inggris. Salah satunya yaitu yang namanya, nanti kita bicara tentang Bacon, namanya bukan Francis Bacon tapi Roger Bacon. Dia yang mengkritik bahwa orang-orang Barat ini tidak belajar bahasa. Jadi salah satu studi nanti di Inggris, mereka akan mementingkan bahasa. Kenapa mereka sadar itu? Kenapa Bacon mengkritik itu? Karena dia melihat bagaimana Barat itu terlambat karena tidak bisa bahasa asing. Taunya cuma bahasa setempat atau dalam tanda petik bahasa tingginya, yaitu bahasa Latin. Itu aja taunya. Mereka nggak tahu bahasa Arab, mereka nggak tahu bahasa Yunani. Jadi nungguin Yunani diterjemahkan ke Arab, setelah itu dari Arab baru diterjemahkan ke Latin atau bahasa setempat, terutama Latin. Nah, itulah sejarahnya. Dan ini satu hal yang penting sekali. Semuanya ini dibangun dari bahasa Arab. Makanya sebutannya filsafat Arab. Dan nggak usah disebutkan ini dari Islam, gitu. Sudah pasti. Ya, makanya di sini bisa dibaca sendiri. Semua yang penting poinnya adalah asal usulnya dari bahasa Arab. Itu yang pentingnya. Tapi jelas semuanya itu dari Islam. Ilmu pengetahuan, dalam tanda petik juga universitas, dan juga filsafat. Nah, ini adalah judulnya, makanya filsafat Arab. Ada pertanyaan dari sini yang belum jelas. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Maka masuklah kita pada filsuf yang pertama, yaitu Ibn Sina. Ibn Sina itu dianggap besar sekali oleh Thomas Aquinas. Makanya tadi saya sebutkan ini di sini nih. Thomas Aquinas sampai mengutip Ibn Sina. Ya, ini contohnya begitu ya. Nah, di sini jadi nih saya sebutkan. Yang pertama, pentingnya bagi filsafat Barat. Namanya tidak pernah hilang dari pikiran para filsuf abad ke-13. Bahkan sampai abad ke-13. Ya, sampai abad ke-13 tuh nggak hilang namanya. Yang menjadikannya sebagai inspirasi atau justru menentang gagasan-gagasannya. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian pemikirannya. Nah, ini pemikirannya begini, kayaknya tulisannya susah banget ya. Ini saya buat pakai gambar, kemudian jadi lebih mudah. Jadi kata-katanya begini. Ini dari Thomas Aquinas ya. Jadi Thomas Aquinas yang kemudian menerjemahkan dalam tanda petik pemikiran Ibn Sina. Jadi dia bilang, kata-katanya sulit begini, being atau ends sebagai sesuatu yang pertama-tama ditangkap oleh intelek kita. Kemudian dari being itu ada thing, rest atau keniscayaan. Nah, ini kata-katanya sulit banget. Ya, saya harus beritahu kepada Anda nih cara memahaminya itu bagaimana. Ternyata ini sederhana sekali. Dan di sini kita belajar tentang filsafat. Yang terjadi pada kata-kata ini adalah sesuatu yang biasa kita alami, tidak ada yang baru. Dan di sini kita belajar bagaimana filsafat itu sesungguhnya mengangkat sesuatu yang biasa-biasa saja. Cuman ditulis, jadinya jadi sulit. Itu problemnya. Kata-katanya seperti ini. Dari being ends ada thing dan keniscayaan. Nah, pertanyaannya maksudnya gimana begitu?
Pertama-tama kita pakai gambar dulu. Jadi pelan-pelan saya gambarkan dulu, baru setelah itu saya terangkan, ternyata ini peristiwa gampang sekali. Dan kita dipaksa untuk mengartikulasikan dengan kata-kata. Dan itulah gunanya, salah satu gunanya Anda belajar filsafat. Anda belajar filsafat itu jadi terbiasa mengartikulasikan masalah. Peristiwa biasa itu diartikulasikan jadinya seperti ini. Nah, saya perlihatkan dulu dengan gambar, habis itu baru saya jelaskan, ini loh peristiwa sederhananya. Makanya Anda kalau bisa gitu cara belajar saya, ini cara kertas yang saya berikan Anda print, kemudian Anda coret-coret, nih maksudnya begini ternyata. Dan itu jadi kebiasaan Anda belajar filsafat sampai tingkat lanjut sekalipun. Jadi kata-kata filsafat itu cuma bahasanya aja yang sulit. Tapi sesungguhnya yang diangkat itu adalah pengalaman biasa-biasa saja. Termasuk ini. Nah, bagaimana maksudnya? Pertama-tama kita lihat dulu pakai gambar. Gambarnya kayak begini. Jadi kita ketemu dengan sesuatu. Ini gambar yang bintang-bintangnya ini. Ya, kita ketemu dengan sesuatu ini. Ya. Terus yang kedua, masuk ke dalam pikiran kita. Nah, ini hakikatnya seperti ini. Nah, ini cuma pasti kita bingung pasti. Tapi kurang lebihnya begini. Nah, sekarang saya jelaskannya secara mudah. Begini maksudnya. Jadi saya sering kali nih mengulangi contoh ini berkali-kali terus karena nih contohnya gampang sekali dan mengejutkan kita, ternyata begitu dijelaskan tuh sulitnya luar biasa. Pertama-tama coba aja Anda temukan di sini nih ada 3 benda nih, ya. Pertama-tama Anda ngeliat 3 benda ini. Anda dari jauh ya, bukan saya nih, Anda yang lihat sini. Anda pasti ngomongnya paling pertama ada langsung dengan gampang. Ini mouse, nggak ada problem. Ini spidol, kemudian ini apa nih? Apa buat charger begitu udah. Kata-katanya begitu, nggak ada problem sama sekali. Tapi yang menjadi permasalahan kita adalah kenapa Anda pasti dari jauh kok bisa tahu bahwa ini plastik? Padahal Anda nggak nyentuh loh. Nanti Anda nerangin, wah soalnya saya udah pernah megang, begitu. Pasti jawabannya begitu. Saya nggak ngomong itu. Saya cuma mau ngomong, Anda mungkin pernah bilang, bagaimana kalau tahu-taunya ini Anda saya tipu, bahwa ini ternyata semua terbuat dari besi. Atau terbuat dari kayu. Buktinya ya bisa tipuan seperti itu. Coba aja Anda lihat, kalau Anda tahu namanya budaya Jepang. Dia makanan itu, menghias makanan itu, padahal makanan terbuat dari plastik atau dari busa atau apa, kita bisa ketipu ngeliat, wah itu makannya enak banget tuh. Begitu bilang, ya ternyata dari busa atau dari plastik begitu. Maksud saya itu. Jadi bisa aja saya tipu Anda bahwa ini ternyata dari kayu semuanya. Yang mau saya angkat ini kita tidak berpikir lebih jauh. Kenapa Anda bisa tahu bahwa ini semua plastik? Jadi Anda melihat bahwa 3 benda ini ternyata memiliki sesuatu yang sama. Sesuatu yang sama itu adalah plastik. Nah, itu yang saya maksud. Nah, inilah maksudnya dengan kelihatan dari beda-beda ini. Ini gambar ini, bintang-bintang ini, apa namanya ini, bintang-bintang ini aja ya. Ini adalah benda-benda tampilan dari luar. Ini tampilan dari luarnya bisa nomor 1 charger, nomor 2 spidol, ini tampilan dari luar ini. Dan yang nomor 3, ini tampilan dari luar ini adalah mouse. Semuanya tapi plastik. Nah, ini lihatin, ini kotaknya. Inilah yang ada di kepala kita. Ini semua tadi bendanya plastik semua. Di kepala kita langsung kebayang, wah plastik tuh zat kayak begini. Plastik itu kalau dibakar itu bahaya dia. Kenapa? Dia bisa terbak, enggak apinya cuma sedikit, tapi yang mengerikan apa? Dia meleleh. Dan lelehannya itu enggak kayak lilin. Kenapa? Kalau lilin nanti bisa kering, terus tinggal disentil aja bisa pecah. Kalau namanya plastik kena kulit kita, dia bisa tertanam. Wah, ini mengerikannya luar biasa. Itu langsung kebayang macam-macam seperti itu. Tapi singkatnya yang Anda lihat ini kotak inilah namanya plastik ini. Nah, inilah yang diartikulasikan oleh Thomas Aquinas, pemikiran dari Ibn Sina. Jadi kata-katanya begini.
Nah, ini baru kata-katanya. Ada ditangkap dalam bentuk-bentuk tertentu. Ens, ada keberadaan. Berarti ini plastik nih keberadaan. Tapi kan saya tadi bilang, bisa aja saya nipu Anda. Ini ternyata terbuat dari kayu. Berarti bisa jadi juga ini kayu. Bisa jadi juga. Contohnya tadi, makanan Jepang tadi. Ternyata dia bukan dari, apakah itu nasi, apakah itu telur, tapi terbuat dari busa lah. Terbuat dari, apa namanya tuh, yang plastik lah, gampangnya begitu. Ternyata kita ketipu di situ. Nah, inilah gagasan dari Thomas Aquinas. Ketika kita berhadapan dengan sesuatu, kita itu nggak tahu gimana tahu bahwa itu tuh plastik. Nggak tahu gimana, nggak tahu. Kita menangkap sebuah keberadaan. Nah, kata-katanya inilah yang susah ini kata-katanya. Being and sebagai sesuatu yang pertama-tama ditangkap oleh intelek kita. Jadi Anda langsung tahu gitu ya, bahwa ini plastik, udah titik. Inilah being atau ends yang pertama-tama ditangkap oleh intelek kita. Jadi Anda emang nangkep bahwa ini tuh mouse, bahwa ini tuh charger, bahwa ini tuh spidol. Iya benar. Tapi Anda langsung menangkap ke yang paling hakiki. Anda menangkap yang paling hakiki, Anda langsung tahu bahwa itu adalah plastik. Itulah being atau ends. Terus habis itu dari beings atau ends itu ada thing. Nah, thing itu apa? Thing itu tadi hakikatnya tadi muncul gitu. Bahwa ini bisa kita tipu, bahwa saya bisa nipu Anda bahwa ini terbuat dari plastik. Jadi keberadaan itu tadi bisa jadi belum tentu plastik. Saya tipu Anda, ternyata ini dari kayu. Tapi katakanlah iya terbuat dari plastik saja, udah begitu. Maka pertama-tama Anda ketemu dengan sesuatu yang terdapat di dalam sini. Dan sesuatu yang terdapat di dalam sini, dia adalah yang namanya plastik. Tapi bisa jadi dia kayu. Bisa jadi. Contohnya seperti makanan Jepang tadi. Nah, inilah kalau dia tadi bisa jadi bisa kayu, bisa plastik, inilah jadi yang namanya thing atau res. Terus, pokoknya sekarang sementara ini terima begitu saja bahwa ini memang benar-benar plastik. Maka pasti sekali Anda tahu pasti banget bahwa itu yang dipegang plastik. Itulah yang namanya keniscayaan. Necessity atau necessary. Jadi Anda yakin banget itu yang dipegang plastik. Padahal Anda tidak megang. Nah, kita tidak bicara sejarahnya ya. Sejarahnya nanti bisa kita jelaskan. Sejarahnya gimana? Ya saya pernah megang itu, tuh benda kayak gitu saya juga punya ini. Di tas saya juga punya tuh spidol. Terus itu charger ya, saya punya HP otomatis punya charger. Itu sejarahnya itu. Kita nggak ngomong sejarahnya. Kita ngomong tentang tahu-taunya paham begitu saja bahwa ini plastik. Kenapa kok bisa sederhana itu? Karena pemikiran masa itu masih sederhana itu masalahnya. Jadi kita nggak bisa berharap, kok Anda bisa tahu sih itu plastik? Kita belum bisa berharap, kenapa kok bisa tahu? Belum bisa. Kita harus sabar nih. Dengan terpaksa, kita terpaksa primitif dulu begitu. Dengan terpaksa. Nah, itulah maksudnya kata-kata dari Thomas Aquinas mengutip dari siapa namanya? Ibn Sina. Terus saya lanjutkan, maksud di atas sangat jelas dipahami. Tidak ada yang sebegitu sederhananya untuk diketahui atau diterangkan selain sesuatu yang eksis. Nah, ini tadi being atau ends. Tahu yang ada aja. Pokoknya yang saya pegang ini adalah sesuatu. Being atau ends. Lebih spesifiknya lagi, dia adalah plastik. Tapi sebentar, bisa jadi juga ya itu kayu. Nah, itulah res. Thing atau res. Terus habis itu, sebuah hal, thing atau res adalah sebuah objek yang mengangkat sebuah kebenaran. Terus lanjutannya, nah ini mulai lebih sulit. Setiap hal memiliki esensi atau quiddity yang membuat hal itu adalah hal itu. Nah, makanya ini tadi saya bilang, Anda itu nggak tahu gimana, pokoknya Anda yakinnya luar biasa bahwa ini pasti plastik yang saya pegang ini. Nggak bisa nggak. Ada esensinya itu, plastik.
Yang dipegang itu saya juga punya, persis. Itu plastik. Contohnya, makanya kita lihat ini adalah esensi itu seperti segitiga. Segitiga memiliki esensi yang membuatnya disebut segitiga. Nah, saya berikan contoh kasusnya ini. Nih contohnya. Nih, ini pasti sekali Anda bilang bahwa ini bukan segitiga ini. Ya. Ini apa namanya nggak tahu, begitu katalah. Terus segitiga itu apa? Segitiga ini lihatin, dia terdapat di sini. Segitiga bisa terdapat di dalam tanda lalu lintas. Segitiga bisa terdapat di dalam meja. Segitiga bisa terdapat di dalam risoles, ada risoles segitiga. Kita ngelihat benda-benda itu, pokoknya kita sebut segitiga. Nah, contoh yang lain misalnya ini, soal sayang sekali ini, kotaknya cuma nih sama nih, kotak kayak ini. Ya. Ini ada kotaknya. Ini juga ada kotaknya. Gedenya beda, barangnya beda, tapi semuanya mengandung esensi kotak. Bahkan ini juga ada kotaknya. Bahkan ini juga ada kotaknya. Lihatin ada benda banyak, semuanya memiliki esensi kotak. Ya, ini benar kotak ya, begitu ya namanya. Ini berapa banyak nih? Meja ini, komputer ini, kemudian kertas ini, kemudian charger ini, semuanya kotak semua. Nah, itulah yang dimaksud bahwa ini ada esensinya, semua benda-benda ini. Esensinya adalah kotak. Itu maksudnya. Nah, inilah kata-katanya seperti ini. Contohnya sayangnya saya pakai segitiga. Jadi segitiga, atau kita ganti nih, kotak bisa terdapat di dalam meja. Kotak bisa terdapat di dalam komputer. Kotak bisa terdapat di charger. Kotak bisa terdapat di kertas. Nah, inilah maksudnya kata-kata ini. Itulah esensi. Ada pertanyaan dulu dari sini, silahkan. Ada yang belum jelas? Esensi. Nah, tentu pertanyaannya adalah akan menjadi, jadi bedanya apa? Res sama esensi. Kenapa ada quiddity? Kenapa ada res? Kenapa ada ends? Gampang sekali kalau kita mau pelajari. Yang paling pertama-tama, paling umum itu adalah ends. Segala hal ini, dia memiliki keberadaan tertentu. Itu nomor satu. Ini saya perlihatkan dengan gambar-gambar yang berbeda, dengan benda-benda yang berbeda. Ini tadi ada esensinya kotak. Tapi dia sama-sama semuanya memiliki ends, memiliki keberadaan. Buktinya memiliki keberadaan secara sederhananya dulu ya. Ini Anda tidak berhalusinasi. Sederhana dulu loh. Ya, saya ngomong sederhana dulu. Jadi saya tidak berhalusinasi bahwa yang dipegang itu kotak, kemudian ini apa nih? Sesuatu yang panjang, kemudian ini apa ini agak bulat begitu. Pokoknya ada sesuatu itu yang dipegang. Itulah ends keberadaan. Terus yang kedua, apa itu yang disebut dengan res? Res itu kita bicara bahwa di balik keberadaan-keberadaan ini, itu terbuat dari sesuatu. Jadi saya nggak tahu apaan. Kurang lebihnya ini terbuat dari sesuatu. Ini misalnya kita samakan ini sama ini begitu. Itulah res. Tapi kita bicara yang hakiki, ternyata ini memiliki esensi-esensi yang berbeda. Ini esensinya mungkin gimana ya? Kotak yang tidak tajam banget begitu. Yang ini kotak tajam begitu. Yang ini kotak tajam ini begitu. Nah, yang ini segitiga nih begitu. Jadi ini esensinya semua. Nah, itulah contohnya. Jadi kita bisa membedakan semua itu. Dan apa yang bisa disimpulkan? Semuanya pasti gitu aja. Saya yakin banget itu adalah terbuat dari plastik.
Saya yakin banget itu sesuatu yang disebut dengan kotak. Contohnya saya bilang begini, saya itu punya kertas ya bulat nih. Pasti Anda bilang, ngaco banget itu ya. Itu kotak itu. Anda merasa terganggu gitu. Itu contohnya. Nggak benar itu. Itu sama seperti ketika saya ngomong begini, 2 ditambah 3 sama 5. Nggak ada orang protes. Nggak, ya emang begitu. Tapi tiba-tiba saya ngomong, pokoknya ingat ya, 2 ditambah 5, 2 ditambah 3 sama 8. Pasti Anda, wah ngaco itu. Itulah certitude tadi. Itulah gagasannya. Jadi Anda dapat kepastian, itu ngaco tadi itu. 2 tambah 3 sama 8 itu nggak benar itu. Tapi Anda sembilan pastinya, 2 ditambah 3 sama 5. Emang benar begitu. Itulah certitude. Nah, inilah pemikiran dari Ibn Sina yang diolah sama Thomas Aquinas. Pertanyaannya akan menjadi, kenapa kita mempelajari ini semua? Ini bicara tentang sesuatu yang hakiki. Jadi melatih kita untuk berpikir selalu mencari yang paling hakiki. Itu tujuannya. Jadi ketika kita berhadapan dengan sesuatu, kita kebiasaan selalu mencari yang paling hakiki, mencari yang paling hakiki, dan mencari yang paling hakiki. Contohnya nih, paling hakikinya tadi kita mulai dengan apa? Dengan being, ends. Habis itu, lebih dalam lagi, rest. Lebih spesifik. Tapi sangat spesifik, itu quiddity, esensi. Nah, kita jadi kebiasaan tuh berpikir begitu. Jadi tujuannya mencari outcome. Kalau cuman output cuman begini aja, lebih umum ends begitu. Turunannya apa? Nomor 2-nya itu rest. Yang paling spesifik itu quiddity. Nah, kita begitu. Itu cuman output. Ada pertanyaan dari sini. Ya, silakan. Kalau bicara soal esensi, maksud saya kalau misalnya itu esensi, siapa yang standar sampai semua meyakini bahwa itu esensi? Ya, pertanyaan itu belum bisa dijawab sekarang gitu. Itu pertanyaannya nanti menjadi persoalan metafisika lebih lanjut. Habis itu nanti pertanyaan yang paling dasarnya sebelum sampai pada Anda tadi, pertanyaan adalah, dapat dari mana tuh Anda tahu begitu? Nah, itu pertanyaannya nanti. Maka kita masuk ke filsafat modern nanti ke situ. Ini akarnya tuh ke situ, lanjutannya itu begitu. Begitu. Ya, jadi benar pertanyaan Anda itu belum bisa dijawab. Ini kita masih berpikirnya primitif, makanya saya bilang di abad pertengahan. Begitu. Nah, nanti Anda akan bertumpuk-tumpuk akan tahu, dulu nih pernah dapat nih ini. Ternyata dilengkapi begini, makin dilengkapi dan makin dilengkapi. Begitu. Ya, ada lagi mungkin? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka masuklah kita pada bagian yang selanjutnya yang menarik sekali, yaitu pembuktian keberadaan Tuhan. Nah, ini masuk dalam filsafat ketuhanan. Ya. Nah, kenapa ini dibicarakan? Nah, kita harus bertanya begitu. Ini adalah tipikal dari pemikiran abad pertengahan. Akhirnya mereka harus berbicara mengenai Tuhan. Ini contohnya. Dan satu hal, ketika mereka berbicara ini, lihatin, tidak menggunakan iman. Nah, itu yang penting sekali. Ini pemikiran yang benar-benar umum, berlaku untuk semua agama. Ini bisa dipakai. Itulah filsafat ketuhanan. Bukan teologi. Nah, cara mulainya bagaimana? Mulainya Latin sederhana sekali. Semua yang dimulai haruslah memiliki penyebab dari dimulainya itu. Sederhana sekali. Ini adalah gagasan Aristotelian. Penyebab pertama. Ini bahasanya dari Ibn Sina. Satu, ini gampang sekali. Semua harus mulai dari suatu. Gampang banget. Contohnya saya mulai dengan pelukis seniman. Pelukis
Dia tahu-tahunya menghasilkan lukisan. Nah, saya pakai contohnya selalu yang paling gampang lukisan Mona Lisa. Nah, paling gampang itu. Leonardo da Vinci menghasilkan Mona Lisa. Tapi jangan lupa, sebelum ada Mona Lisa, dia harus ada apa? Nomor 1, kanvas. Nomor 2, kuas. Nomor 3, cat. Nomor 4, ide. Udah 4 aja, nggak usah jauh-jauh. 4 aja udah nunjukin, wah seniman itu ternyata nggak dari nol. Ternyata Mona Lisa itu dibangun sebelumnya dari sesuatu juga, begitu. Minimal 4. Nanti kita tanya lagi, cat dari mana? Begitu bisa tanya lagi begitu. Berarti nggak, kalau seniman itu berarti dia nggak selesai begitu. Nanti kita tanya lagi, kanvasnya terbuat dari mana? Waduh, nggak akan habis-habis. Singkatnya, kalau seniman itu nggak habis-habis mundurnya. Jadi ini cuman analogi. Nomor 2 ini. Berarti apa? Seniman itu tidak memberi eksistensi. Karena namanya lukisan itu bukan hanya Leonardo da Vinci, bukan hanya Mona Lisa. Lukisan itu sampai sekarang ini, gue minta contohnya ke abad 20 dari Indonesia, abad 19 ke Indonesia, ada lukisannya Raden Saleh. Indonesia saja nih ngomong. Di abad 20 ada lukisannya Basuki Abdullah. Wah, nggak habis-habis. Itu baru ngomong di Indonesia. Berarti namanya lukisan itu bukan yang memberi, itu bukan si Leonardo da Vinci. Berarti Leonardo da Vinci tidak menciptakan eksistensi lukisan. Karena lukisan itu sebelum Mona Lisa juga sudah ada. Kita sudah belajar mengenai lukisan pra-Renaissance. Namanya nggak semuanya ikut estetika, maaf. Ya, tapi kalau belajar estetika dari saya sudah menunjukkan ada lukisan pra-Renaissance, ada lukisan Renaissance begitu. Ya. Berarti apa? Leonardo da Vinci itu nggak ngasih eksistensi. Eksistensi lukisan dalam hal ini. Ada pertanyaan nomor 2. Karena sebelum Da Vinci udah ada, begitu gampangnya nomor 2 seperti itu. Nah, nomor 3 yang penting. Tidak demikian halnya dari the cause, dari being. Ada. Penyebab ada, itu tahu-taunya begitu aja ngasih. Dan dia nggak bisa mundur-mundur lagi. Keberadaan kita ngomong. Being kita terjemahkan sebagai keberadaan ya. Keberadaan itu nggak bisa mundur lagi. Ketika saya ngomong, ini ada keberadaannya, emang ada. Tapi kan nggak bisa mundur lagi kan. Keberadaan loh saya ngomong ya. Saya tidak ngomong ini charger terbuat dari apa. Saya nggak ngomong gitu loh. Saya kalau ngomong charger terbuat dari apa, pasti harus telusuri. Nomor 1, ini terbuat dari plastik. Nomor 2, ini terbuat dari ide dia untuk memasukkan listrik ke HP. Nanti nomor selanjutnya apa? Dia idenya lagi bentuknya harus gampang dibawa gitu. Anda bisa kumpulin banyak hal. Itu bukan keberadaan loh. Kita ngomong keberadaan, tahu-taunya ada. Saya ngomong tahu-taunya ada loh. Tahu-taunya ada itu nggak tahu dari mana. Tahu-taunya ada. Kalau ngomong charger, itu kita bisa telusuri. Charger sebelumnya ada ide untuk ngecas HP. Chargernya, idenya dia bentuknya yang modelnya kotak aja deh. Saya mau bikin kotak. Gitu. Bisa aja kan saya bikin bulat begitu. Terus idenya ringan. Itu kan charger nih yang empiris fisikal banget. Saya bicara tentang keberadaan, being. Keberadaan tuh tahu begitu aja ada. Makanya dikatakan tidak demikian halnya dengan penyebab dari keberadaan. Penyebab dari keberadaan
itu sama keberadaannya dengan akibat dari keberadaan. Jadi sebab sama dengan akibat. Itu keberadaan. Kalau saya cuma pakai contoh ini supaya berkali-kali saya bisa ngomong bahwa ini tidak sama dengan charger dan keberadaan. Ini ada keberadaan yang kebetulan disebut charger, kebetulan. Dan kita harus telusuri, charger dari mana? Oh, dari ide ini. Idenya tadi saya sebutkan, ada berapa tadi? Dia untuk ngecas HP, dia untuk apalah banyak, bentuknya begini. Singkatnya tambah lagi satu, bentuknya kotak, dan seterusnya. Itu keberadaan charger. Tapi yang saya bicarakan keberadaan. Keberadaan itu tahu-tahu ada. Keberadaan itu tidak ngomong tentang benda A, benda B, benda C. Bahkan ini juga bisa ada keberadaannya. Keberadaan tahu-tahu keberadaan aja. Nah, yang dibicarakan nomor 3 itu maksudnya itu. Kita bicara tentang keberadaan. Dan makanya lanjutannya ke nomor 4. Apapun yang sifatnya merupakan kemunculan, mulai menjadi ada, pastilah sekedar possible being. Kemunculan charger ini kan ada sejarahnya. Tadinya itu, telepon itu nggak punya gagasan charger loh. Telepon itu nyambung gitu aja. Telepon itu nggak perlu ada listrik segala macam. Nggak tahu gimana logika berpikirnya, saya nggak ngerti masalah teknologi telepon, tapi pokoknya telepon dulu itu, dia pokoknya ada sebuah alat, benda mati, terus nggak tahu gimana disambungin sama kabel, tahu-taunya dia bisa nyala. Hidup matinya telepon ini cuma soal dicabut kabelnya aja udah. Kalau dicabut kabelnya, nggak bisa telepon udah. Telepon yang dulu. Jadi nggak ada gagasan charger itu loh mas yang ngomong. Charger ini gagasan yang baru. Berarti dia kemungkinan aja. Dan nanti masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang lain. Charger ini dulu bentuknya nggak kayak begini. Bentuknya besar sekali. Sekarang menjadi lebih kecil. Singkatnya, dia punya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Itulah possible being. Jadi, yang namanya kemunculan, kita ngomong kemunculan charger, itu ternyata kemungkinan aja. Dulunya gede, sekarang makin kecil supaya bisa dibawa jalan-jalan. Itu maksudnya. Itu possible being. Nah, nomor 5, tidak mungkin ada sebab yang sifatnya tidak terbatas. Maksudnya ini tadi, kalau kita bilang ke charger, ada lagi sebabnya dari sebelum charger. Kenapa? Harus ada telepon dulu, HP. Sebelum ada HP, ada gagasan dulu telepon. Kenapa? Telepon memakai kabel. Setelah itu, telepon lepas kabel tapi harus pakai antena. Setelah itu, telepon nggak ada antenanya tapi bisa ngubungi kemana-mana. Habis setelah selesai itu baru mikir, waduh dia udah nggak pakai antena, berarti dia bisa jalan kemana-mana. Tapi kan bisa habis, dapatlah ide charger. Jadi singkatnya banyak sekali kemungkinan. Makanya dikatakan gini, tidak mungkinlah ada cost yang sifatnya tidak terbatas. Maka pasti ada sebuah first cost yang merupakan sebuah possible being. Yang bukan merupakan possible being, melainkan necessary being. Merupakan ada yang niscaya. Nggak bisa nggak, harus ada. Itulah Tuhan. Jadi bahasanya Aristoteles, nah kita terjemahkan dengan bahasa Aristoteles. Ini gagasan untuk sebab pertama. Bahasanya Ibn Sina seperti ini. Dia nunjukin, kalau Aristoteles nggak bisa nyelesain. Aristoteles itu cuma ngomong begini, pokoknya ada penyebab pertama. Penyebab pertama inilah yang menyebabkan sebab-sebab yang selanjutnya. Udah selesai. Oleh Ibn Sina, ini argumentasinya sepanjang begini. 1 begini, 2 begini, 3 begini. Dia lengkapi. Nah, poinnya kita belajar dari sini apa? Seorang filosof ketika dia berbicara,
dia akan melengkapi segala sesuatunya. Makin ke sini, makin dilengkapi. Tadi pertanyaan yang diajukan tadi, itu dianggap belum ada. Nanti akan dilengkapi. Oh, ternyata kalau kita mau tahu ini, harus tahu ini dulu. Ternyata kalau kita mau ini, harus tahu ini dulu. Makin lengkap, dan makin lengkap. Nah, inilah contohnya yang namanya pemikiran Ibn Sina, dan dia melanjutkan dari gagasan Aristoteles, sebab pertama. Dan kita belajar di sini juga, lihatin, Ibn Sina itu nggak ngikutin gitu aja Aristoteles. Dia kasih detail. Detailnya itu begini. 1, 2, 3, sampai 5. Dan pertanyaannya kenapa dia bisa dapat gini? Karena dia punya gagasan disebut dengan kecerdasan. Nah, ini kita tidak bicara. Ketika kita bicara tentang intelligence dari Ibn Sina, kita masuk dalam filsafat Islam. Terus yang kedua, kita masuk pada gagasan teologis dari filsafat Islam. Ini yang harus stop. Maka kita hanya bicara bagaimana Ibn Sina melanjutkan pemikirannya dari gagasan besar Aristoteles, sebab pertama. Nah, cara membangun argumentasinya begini. Nah, nanti kalau Anda belajar, lagi-lagi seperti yang sudah saya sampaikan, Anda buat kata-kata sendiri. Ini bagaimana maksudnya? Ini bagaimana maksudnya? Jadi jangan ngikutin saya. Kalau ngikutin saya jadinya hafalan. Selesai, udah begitu. Ada pertanyaan dari sini. Ada yang belum jelas dari sini. Yang belum jelas. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit hari ini sampai dengan Ibn Rushd sebagai catatan saja. Nah, Ibn Rushd ini dia catatan yang kita belum yang harus saya bicarakan nanti itu adalah yang esensi dan eksistensi. Ini catatan umum saja. Ibn Rushd ini yang pertama terkenal dengan komentar-komentarnya terhadap Aristoteles, yang paling pertama. Kemudian yang kedua, dia ambisinya memahami dan kemudian mengajarkan Aristoteles. Nah, kemudian yang ketiga, yang penting sekali, ini adalah yang ini. Di dunia Islam, Averroes harus membela filsafat Aristoteles dari 2 kelompok. Kelompok pertama adalah para filsuf seperti Al-Farabi dan Ibn Sina yang ia pandang telah mendistorsi filsafat Aristoteles dengan mencampur adukannya dengan agama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maaf, ini ada bicara apa? Tentang penciptaan. Habis itu, kelompok kedua, ini adalah kelompok para teolog muslim yang menyerang filsafat dan memandangnya sebagai musuh agama. Tokoh yang paling terkenal itulah Al-Ghazali, atau dalam bahasa Inggrisnya Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali itulah yang kemudian mau bergaung terus. Yang kemudian membuat gagasan Islam anti filsafat. Nah, ini Al-Ghazali. Itu yang lebih kuat. Pada selalu yang disebutin ini. Ibn Rushd sama Ibn Sina itu nggak disebut. Sayang sekali. Nah, ini yang penting sekali. Ini kita bicara secara umum. Ya. Nah, terus habis itu, ini catatan penting ya. Sambil membela filsafat sebagai kebenaran tertinggi, Ibn Rushd juga memandang agama sebagai keniscayaan sosial dan memandangnya selaras dengan filsafat. Ini orangnya fanatik filsafat gitu dia bilang. Ya. Dalam konteks kita begitu ya. Dia membela habis-habisan filsafat. Terus dia bilang ini, untuk memahami peran masing-masing, yang mengkategorikan manusia dalam 3 kelas. Kelas pertama, orang kebanyakan hidup dari imajinasi daripada nalar. Ya. Kemudian kelas kedua, teolog. Ya. Ini memiliki keyakinan yang sama seperti kebanyakan orang, tapi mereka ingin penalaran lebih dari apa yang mereka yakini. Nah, kelas ketiga, ini sejumlah kecil filsuf. Nah, kelompok ini adalah elitnya manusia. Mereka menerima benih-benih kebenaran yang dalam versi orang-orang yang beriman dan dalam dialectical possibilities dari para filsuf. Jadi singkatnya,
Orang-orang biasa tuh kebanyakan dari fantasi-fantasi begitu. Ketika mereka bicara tentang Tuhan, gagasan mereka itu dibangun dari semacam fantasi. Tuhan itu kayak begini, Tuhan itu kayak begini, fantasi. Itulah fansis. Sebaliknya teolog, kenapa? Senengnya itu berdebat. Iman, titik berangkatnya itu iman. Nah, kalau filsuf lepasin dari semua. Makanya filsuf itu bahasanya ya kayak contohnya Ibn Sina ini. Dia ngomongnya kayak begini nih. Ini kalau filsuf itu bisa berlaku untuk semua agama. Ini gagasannya. Nah, ini yang dimaksud oleh Ibn Rushd, model kayak begini. Tapi ini kan bagian yang mendukung Ibn Rushd. Kalau kita bicara lebih detail, masalah penciptaan Ibn Sina itu bertentangan dengan Ibn Rushd. Gitu. Ini buat catatan saja, begitu ya. Nah, terus selanjutnya, ketiga pengelas ini menggunakan pandangan yang berbeda terhadap kebenaran yang sama. Nah, ini menarik sekali nih. Menggunakan pendekatan yang berbeda terhadap kebenaran yang sama. Hal ini diakhiri dengan keselarasan dari ketiganya. Keyakinan orang biasa dan ajaran partikel adalah kebenaran filsafat yang diturunkan kepada pikiran-pikiran yang lebih rendah. Ajarannya satu secara implisit. Bahwa filsuf ketika berpikir itu sebenarnya bukan hal-hal baru. Filsuf itu ketika berpikir itu ternyata mengartikulasikan cara berpikir orang biasa. Dan ketika mereka berusaha mengartikulasikannya, itulah kesulitannya. Dan kata-katanya jadi sulit. Nah, saya berikan contoh pakai tadi ini. Kata-katanya dari yang dikutip dari Thomas Aquinas ini tadi. Ini kan kata-katanya sulit banget. Tapi ternyata maksudnya sederhana banget. Ini adalah hasil artikulasi dari pemikiran biasa. Dan kata-katanya kayak begini sulitnya. Ternyata ini biasa-biasa saja. Anda nanti akan menemukan banyak sekali teks-teks filsafat model kayak begini. Apalagi nanti kalau Anda sudah masuk filsafat modern. Filsafat modern itu jauh lebih susah lagi. Tapi ingat kata-kata saya, sebenarnya yang disampaikan itu adalah hal-hal biasa. Filsuf hanya mengartikulasikan pikiran-pikiran orang biasa. Kesulitannya itu seperti yang pernah saya sebutkan berkali-kali. Coba Anda disuruh nerangin, Anda itu duduk di mana? Saya duduk di kursi. Nah, misalnya Anda ditelepon, Anda duduk di mana? Di kursi. Kursi itu apaan? Kursi itu kayak begini. Wah, itu pasti Anda sulitnya luar biasa lihat itu. Kayak gitu kurang lebihnya. Jadi Anda itu disuruh mengartikulasikan hal-hal biasa. Pertanyaannya kemudian lebih lanjut, kenapa? Gunanya apa? Begitu kita bisa mengartikulasikannya, maka kita akan menguasainya dan kita bisa memanipulasinya. Itu seperti ilmu pengetahuan. Nah, itu gagasannya dari Ibn Rushd yang ternyata sederhana sekali. Ada pertanyaan dari sini. Nah, ini catatan terakhirnya tentang pembuktian keberadaan Tuhan. Ibn Rushd seperti halnya Aristoteles sebenarnya adalah mungkin membuktikan eksistensi Tuhan di dalam filsafat melalui analisa gerakan. Keilahan yang eksistensinya adalah bukan dibuktikan adalah bukan Tuhan yang transenden seperti dalam kasus Ibn Sina, melainkan intelijensi yang utamanya adalah penggerak pertama. Ini bahasa Aristoteles sekali. Dan saya tidak melanjutkan lagi di sini. Karena saya hanya memberikan contoh, ini loh contohnya sumbangan-sumbangan dari filsafat Islam. Saya hanya mau menunjukkan itu aja. Terus habis itu Ibn Rushd menunjukkan bahwa banyak beings yang bergerak, yang berarti bergerak dari potensi ke aktus. Karena tidak ada sharing terbatas dari penggerak-penggerak seperti itu. Maka pastilah ada penyebab pertama. Lagi-lagi ke situ. Penyebab pertama. Nah, terus ini problemnya. Berapa banyak penyebab pertama dari gerak? Sebanyak gerakan pertama dalam alam semesta ini. Ini yang tidak saya bicarakan. Menurut perhitungan para astronom pada masa itu, astronom dari Islam, ada sekitar 38 buah.
Ini masuk dalam filsafat Islam. Nanti Anda pelajari lebih lanjut di filsafat Islam. Saya tidak melanjutkan ke sini. Terus, oleh sebab itu ada 38 aktus murni atau intelijensi, semua intelijensi bersifat ilahi. Ini filsafat Islam. Yang pertama dalam hierarki adalah penggerak pertama yang merupakan penyebab paling akhir dari semua gerak. Terus, semua intelijensi bersifat abadi dan tak terciptakan. Ini sudah masuk filsafat Islam. Ya. Terus, demikian pula dengan semesta yang digerakkan Emot Ibn Rushd, gagasan penciptaan adalah ajaran agama dan tidak memiliki tempat dalam filsafat. Nah, inilah dia menolak gagasan penciptaan yang kemudian berkembang lebih lanjut, semakin canggih, sampailah pada teori evolusi. Jadi gagasan penciptaan itu makin lama makin dilepaskan dari konteks Tuhan. Puncaknya pada teori evolusi, penciptaan juga. Makanya dikatakan kurang lebihnya kalau bagi teori evolusi nggak ada penciptaan. Kenapa? Semuanya serba perkembangan. Dan perkembangan ini yang paling kuat, yang paling bertahan. Ini udah nggak ada gagasan Tuhan. Dan kita di sini sudah dapat akar masalahnya. Akar masalahnya dari Ibn Rushd, dia mengatakan penciptaan itu adalah ajaran agama. Ini mak dari agama makin sekuler. Sampai ke teori evolusi, benar-benar tidak ada namanya Tuhan. Evolusi itu adalah pergerakan biasa aja. Nah, inilah dari sini akarnya. Kita lihat jasanya dari Ibn Rushd, bahkan akibatnya sampai abad 19. Ini contohnya. Ya. Terus habis itu menurut para filsuf, dalam hal ini Aristotelian, intelijensi menggerakkan celestial spheres. Celestial spheres itu tadinya adalah apa? Ini apa langit-langit ini? Jadi mereka itu nggak ngerti tadinya bahwa ini langit-langit itu apaan. Mereka ngebayanginnya ini bahwa yang namanya surga tuh itu, di atas itu. Nah itulah celestial spheres. Nah makanya ketika makin ada penemuan, mereka istilahnya dalam ilmu pengetahuan itu makin dihapuskan gagasan keilahian. Karena itu contohnya ini celestial spheres. Namanya langit-langit ini adalah sudah surga. Nah, kita makin lama makin bisa lepas, makin bisa paham, pakai roket lagi lebih jauh, makin ternyata bahwa itu bukan surga ternyata. Itu adalah langit-langit aja biasa. Begitu. Itu adalah angkasa. Begitu. Nanti ada luar angkasa lagi, makin jauh. Jadi itulah gagasan, contohnya di sini ada gerakan sekularisme, begitu, proses menghapuskan gagasan Tuhan. Ini gagasannya, ini contoh dasarnya. Nanti Anda bisa lihat makin lama makin canggih. Jadi ilmu pengetahuan akarnya seperti ini. Ada pertanyaan. Nah, kita belajar di sini juga satu, itu yang perlu saya sampaikan kepada Anda. Musuh besarnya agama itu bukan filsafat. Musuh besarnya agama itu ilmu pengetahuan. Filsafat itu ternyata nggak berbahaya. Di mana letak berbahayanya ilmu pengetahuan? Karena dia semakin lama itu semakin empiris. Dia harus bisa membuktikan. Contohnya ini dari sini sederhana sekali. Namanya langit-langit itu apa? Wah, mereka nggak bisa belum sampai sana tuh. Wah, ini adalah surga di atas sana. Lama-lama bisa disentuh dengan roket. Ternyata itu bukan surga. Itu baru cuma soal angkasa. Belum lagi pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, katanya misalnya, sudah ada ilmuwan yang sudah bisa bikin makhluk tertentu. Nanti lama makin meningkat. Contohnya, dulu orang ribut tentang clone, misalnya. Cloning, misalnya. Itu cloning itu bukan wilayah manusia, katanya begitu. Nah, jadi gagasannya di sini kita belajar lagi bagaimana filsafat itu bukan musuh agama. Pandangan yang salah itu sebenarnya. Kenapa? Karena gara-gara ada nama siapa? Nomor 1 ada Marx, nomor 1. Nomor 2 ada Nietzsche. Nah, itu yang gara-gara. Padahal yang paling menakutkan itu adalah ilmu pengetahuan. Ini contohnya. Di barat sudah makin ekstrim lagi.
Ya. Namanya penyelidikannya lebih ekstrim lagi. Tapi yang mau saya sampaikan pada Anda, dan itu Anda tanamkan baik-baik, musuhnya agama itu bukan filsafat sebenarnya. Kalau kita pelajari di sini. Tapi ilmu pengetahuan. Ada pertanyaan dari sini? Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, jadi pembahasan mengenai pengantar filsafat Islam ini saya anggap cukup. Ya, yang ini saya sebut pengantar. Kenapa? Karena yang hakiki belum saya sampaikan. Yang hakiki itu adalah ketika kita berbicara mengenai esensi dan eksistensi. Nanti saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa esensi dan eksistensi itu adalah dalam tanda petik revisi terhadap universalia. Dan itu akan saya sampaikan minggu depan. Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan hari ini? Kalau tidak ada pertanyaan, dengan demikian itulah kuliah kita hari ini. Pertama-tama ini presensinya, terus saya ingatkan satu, nanti sore atau malam saya akan memberikan tugas, ya tugas. Terus karena tugasnya itu waktunya seminggu, jadi tidak ngejar waktu. Makanya saya bilang bisa sore, bisa malam. Ya. Nah, terus minggu depan kita masih masuk seperti biasa. 2 minggu lagi kita baru UTS. Ada pertanyaan dari sini? Kalau tidak ada pertanyaan, ini silahkan diisi presensi.